warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar dan pemasaran sangat penting untuk dievaluasi, karena ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang permintaan pasar, pesaing, target pasar yang potensial, dan strategi pemasaran yang efektif. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis pasar, yang kedua ada segmentasi pasar, yang ketiga ada analisis persaingan, yang keempat ada strategi pemasaran, yang kelima ada rencana penjualan, yang keenam ada riset pasar, dan yang terakhir ada pengukuran kinerja. Langsung saja kita membahas tentang poin pertama, yaitu analisis pasar. Pertama, kita harus melakukan pengukuran pasar, yaitu menilai seberapa besar pasar potensial untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Ini melibatkan pengukuran total penjualan yang dapat dicapai di pasar tertentu. Serta kita harus menganalisis tren pasar. Kita harus mengikuti perubahan dalam perilaku konsumen, teknologi, kebutuhan pasar, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Dan kita harus melihat potensi pertumbuhan di pasar, baik secara keseluruhan maupun dalam segmen-segmen tertentu. Serta kita harus menganalisis di mana produk atau layanan berada dalam siklus hidupnya, perbentukan, pertumbuhan, kedewasaan, penurunan untuk merencanakan strategi pemasaran yang sesuai. Yang kedua, kita harus ada segmentasi pasar, yaitu ada segmen pasar, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmen pasar, yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil, berdasarkan karakteristik demografis, geografis, perilaku, atau psikografis konsumen. Dan selanjutnya ada targeting, yaitu menentukan segmen pasar yang menjadi target utama untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Dan ada positioning, yaitu merencanakan cara terbaik untuk memposisikan produk dan layanan dalam benak konsumen di segmen pasar yang dipilih. Yang ketiga, ada analisis persaingan. Kita harus mengidentifikasi pesaing, yaitu mengidentifikasi pesaing utama yang ada di pasar, termasuk kekuatan, kelemahan, strategi, dan posisi pasar mereka. Lalu kita harus menilai keunggulan yang kompetitif yang dimiliki oleh produk lain atau layanan yang ditawarkan dibanding dengan pesaing. Lalu kita harus ada analisis SWOT, atau menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perspektif pemasaran tersebut. Lalu kita ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ada 4 bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, price, place, and promosi. Yang pertama kita membahas tentang produk, yaitu merumuskan fitur dan manfaat produk atau layanan yang akan menarik konsumen. Lalu selanjutnya ada price. Price yaitu harga, menentukan strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai dan posisi pasar. Selanjutnya place atau tempat, yaitu merencanakan saluran distribusi yang efisien untuk menyebarkan produk kepada konsumen. Lalu ada promotion atau promosi, yaitu menentukan strategi promosi seperti iklan, promosi penjualan, public relation, dan strategi digital. Lalu ada juga yaitu pengembangan branding, yaitu merencanakan bagaimana produk atau layanan akan dikenali dan diterima oleh pasar target. Strategi penetrasi pasar, yaitu menentukan bagaimana produk atau layanan akan diperkenalkan ke pasar, apakah melalui penetrasi harga, promosi besar-besaran, atau lainnya. Pemasaran digital, yaitu merencanakan strategi pemasaran online yang termasuk media sosial, iklan online, dan pemasaran konten. Lalu poin kelima ada rencana penjualan. Pertama, kita harus membuat perkiraan penjualan yang realistis berdasarkan analisis pasar, tren, dan strategi pemasaran. Lalu kita harus merencanakan cara mendistribusikan produk atau layanan kepada konsumen, baik melalui toko fisik, e-commerce, agen, atau distributor. Yang keenam ada riset pasar. Yang kita harus melakukan survei atau studi untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan harapan konsumen terhadap produk atau layanan, serta kita dapat menentukan seberapa banyak konsumen bersedia membayar untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Dan yang terakhir ada pengukuran kinerja pemasaran, yaitu kita harus menentukan KPI atau Key Performance Indicator yang relevan untuk mengukur kesuksesan kampanye pemasaran.
seperti ROI, penjualan, pangsa pasar, atau tingkat konversi. Dengan melakukan analisis dan evaluasi yang cermat terhadap aspek pasar dan pemasaran ini, bisnis dapat merencanakan strategi yang tepat untuk memasuki pasar, menghasilkan minat dari konsumen, dan memperoleh pangsa pasar yang diinginkan. Hal ini juga membantu dalam menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam peluncuran produk atau layanan baru. Baik, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.